Akhirnya satu persatu kebenaran dari kasus Vina dan Eki mulai terbongkar ke masyarakat. Dede adalah saksi yang merupakan teman ataupun juga rekan Aep. Dalam BAP dikatakan bahwa Aep dan juga Dede adalah saksi yang melihat para terpidana melakukan pelemparan batu dan juga membawa bambu pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Dan hari ini sudah kita saksikan dalam tayangannya YouTube Kang Deddy ya, bahwa Aep Dede itu merasa menyesal banget telah mengikuti kebohongan yang sudah direncanakan dan juga direkayasa dugaannya oleh Aep dan juga Ibtu Rudiana. Bagaimana ceritanya? Kenapa baru 8 tahun ini Dede itu muncul ke media massa? Bagaimana dengan persidangan 8 tahun lalu? Seperti kita ketahui, Dede ini dan juga Aep itu tidak hadir dalam persidangan. Alasan Dede dikatakan di sini bahwa saya itu tidak hadir dalam persidangan 8 tahun lalu karena saya takut, karena saya itu berbohong. Ceritanya seperti apa? Kita akan coba bahas lebih detail di sini teman-teman, karena ini sudah semakin mengarah bahwa sebenarnya para terpidana sepertinya bukanlah pelaku sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati bagi para penegak hukum di Indonesia. Dikatakan begini, kita coba lihat pada saat Dede mengatakan setelah berdebat dan juga berdiskusi dengan Kang Deddy ya, bahwa apa reaksi kamu setelah memberikan BAP yang kamu ketahui itu adalah bohong? Apa motif kamu? Perasaan kamu seperti apa? Apakah kamu nggak mikir bahwa orang-orang yang nggak bersalah ini untung gitu dalam tanda kutip ya, nggak diberikan hukuman mati gitu? Kalau mereka sudah dieksekusi, itu udah kelar, nggak bisa lagi diperjuangkan. Tapi sekarang mereka diberikan hukuman seumur hidup yang masih bisa secara hukum ada peninjauan kembali yang akan diperjuangkan. Saya bingung Pak. Saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan ya. Bukan terposisi. Iya, bukan terdakwa kan Dede ini. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada kan saya kan istilahnya nggak ngerti hukum. Oke. Jadi usia Dede ini sekarang 30 tahun, 8 tahun lalu artinya dia usia sekitar 22 tahun. Dengan background ekonomi dan juga pendidikan yang sangat terbatas, makanya orang kalau dibawa ke kantor polisi, kesannya dia bakal menjadi tersangka. Itu adalah ketakutan. Poin-poin yang disampaikan di sini tentunya dengan azas praduga tak bersalah, kita juga sedang menantikan bagaimana klarifikasi dari Ibtu Rudiana dan juga Aep. Kalau mereka cuma sekedar diem aja, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya hukum, ini aneh. Aep dan juga Ibtu Rudiana ngerti banget soal hukum karena mereka pun juga sepertinya sudah punya kuasa hukum. Kalau yang dikatakan oleh Dede ini adalah bohong, bisa dituntut ini undang-undang ITE kan ya. Tetapi kan ini sudah masuk ke dalam proses pembuktian dan Dede juga keterangannya sangat kuat sekali ya. Kita lihat nanti seperti apa perjuangan dari tim yang yakin bahwa para terpidana tidak bersalah. Saya bingung, kata Dede. Bilang, apa ini nggak keberatan? Udah ikutin aja. Gimana kan saya sudah ada di dalam, saya nggak ngerti hukum, saya takut, makanya saya ungkapin di sini bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu. Menurut Dede, dia ini berusaha untuk berpikir apakah akan ngomong ke media atau tidak itu sejak 3 bulan lalu, dan akhirnya setelah berembuk dengan keluarga, sosok yang menurutnya bisa bermanfaat untuk membuka kasus ini adalah dengan ngobrol di Kang Deddy. Itu harus kita apresiasi. Kemudian juga sebelum masuk ke ruangan BAP, di tanggal tidak tahu kapan tanggal masuk BAP-nya, tidak diceritakan, tetapi yang pasti adalah pada saat dia ini dianterin sama Aep, sama juga Ibtu Rudiana untuk memberikan berita acara pemeriksaan, para terpidana itu sudah tersangka saat itu sudah berada di dalam penjara. Sebelum masuk ruangan BAP, saya dibilangin sama Aep bahwa kamu ceritanya adalah kamu di warung, kamu lihat mereka ngelemparin batu dan juga bawa bambu. Yang ngarahin saat itu adalah Aep dan juga Ibtu Rudiana. Jadi untuk Aep dan juga Ibtu Rudiana kalau merasa bahwa Dede ini bohong, nggak bener, dia fitnah saya, ayo harus dibuktikan lebih detail. Tetapi memang kalau secara undang-undang ataupun hukum ya, agak berat untuk ngelawan Aep dan juga Rudiana. Karena
Ya, kalau hanya sekedar keterangan saksi, Aep dan Rudiana ada 2 orang, sementara Dede cuma 1 orang. Tetapi masih bisa dilakukan dengan alat bukti lainnya adalah misalnya lokasi warungnya di mana. Dalam dunia hukum untuk menentukan satu hal fakta atau tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ya kita bisa ngecek lah dari keterangan saksi warga yang ada di sekitar TKP tersebut, coba dicek mana sih yang namanya warung yang pada saat Aep mengatakan lokasi dia melihat semua itu. Terus juga dicek dengan warga lainnya, apakah betul CCTV yang sudah diamankan oleh penyidik saat itu ada pernah melihat pergerakan rombongan motor di jam-jam tersebut. Ini yang menjadi salah satu keyakinan dari para terpidana dan juga tersangka Peggy ya saat itu, bahwa kenapa CCTV tersebut tidak ditunjukkan, sebenarnya dugaannya bukan karena rusak atau nggak bisa dibuka, karena justru kalau ditunjukkan akan semakin menguatkan bahwa peristiwa yang dikatakan Aep dan Dede dalam BAP, mereka dilempari dan juga dengan bambu juga ada di sana, itu sebenarnya tidak pernah ada. Makanya itu semua dugaannya disembunyikan dan tidak pernah ada di dalam persidangan seperti yang diungkapkan dari kuasa hukum Saka Tatal, Bu Titin ya. Tidak ada CCTV yang ditunjukkan dalam persidangan. Terus juga dikatakan begini, pas di BAP itu waktunya saya di verbatim. Verbatim itu adalah apa yang dikatakan dari saksi ditulis satu persatu oleh penyidiknya. Itu diperiksanya bukan dari timnya Pak Rudiana, bukan, tetapi dari tim reserse, dan itu sekitar 1,5 jam sampai jam 9 malam. Nah, masyarakat juga berpikir, ini Dede, kalau memang yang kamu katakan ini benar, memang keuntungan kamu apa gitu? Kenapa kamu ngikutin Aep, kamu ngikutin Ibtu Rudiana, dugaannya ke arah sana? Apakah kamu dapat duit? Di sini dikatakan dengan tegas bahwa enggak, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat duit. Jadi Dede ini kerja sama Aep nggak nyampe 1 bulan, sekitar 3 mingguan aja, karena dia nggak betah, makanya dia pindah. Nah, setelah selesai di BAP, Aep dan juga Dede ini ngobrol, karena kan yang nungguin dia selama BAP juga Aep kan dianterin sama dia juga, karena yang meminta Dede menjadi saksi juga si Aep yang inisiatifnya. Dikatakan begini sama Dede, Aep, kenapa sih kok sampai begini? Emang ini nggak terlalu jauh ya? Dibilangnya bahwa udah biarin aja, saya juga kesel sama mereka. Jadi bener dong ini statement dari Ibu Titin yang mengatakan bahwa ada saksi yang menguatkan Aep dan Dede yang katanya mereka melihat kejadian tersebut. Itu sebenarnya punya sejarah cerita beberapa hari sebelum penangkapan tanggal 31 Agustus 2016, Aep beserta temannya itu digerebek sama warga, dan 2 orang yang ada di penjara sekarang adalah yang berinisiatif melaporkannya karena Aep membawa perempuan malam hari itu. Terlepas pro kontra apakah ini pantas atau tidak, tapi ini dugaan yang sangat kuat karena sakit hati dari Aep tersebut, makanya dia melakukan semua itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan 100% Ibtu Rudiana, karena apa? Kalau kita lihat dalam BAP, terlepas benar atau tidak ya faktanya seperti apa, dalam BAP dikatakan bahwa Ibtu Rudiana kan pertamanya itu adalah mengelilingi area-area yang diduga dilewati oleh putranya setelah kejadian tersebut. Terus ketemulah sama Aep dan Dede. Kemudian, tapi apakah yakin ketemu Dede juga? Karena Dede kan mengaku di hari itu dia tidak kerja sebenarnya. Anggap saja itu benar, ketemu Aep dan Dede, dikasih nomor teleponnya Ibtu Rudiana. Beberapa jam kemudian Aep nelpon Ibtu Rudiana bahwa ini saya ngeliat nih orang-orangnya sekarang lagi ada di situ, langsung ditangkap. Jadi kan dari tanggal 31 Agustus 2016 tersebut, Ibtu Rudiana langsung melaporkan, langsung mendapatkan telepon dari Aep, langsung dilakukan penangkapan kepada para tersangka. Yang itu semuanya sudah luar biasa sangat cepat sekali. Tapi uniknya adalah si Dede kan ngaku pada saat dia diperiksa, berarti artinya yang meriksa pertama kali itu adalah si Aep ya. Dede itu adalah menyusul, karena dikatakan pada saat dia diambil BAP, para tersangka itu sudah di dalam tahanan. Nah, dikatakan sekali lagi bahwa yang sering komunikasi dengan pihak kepolisian adalah Aep. Kalau Ibtu Rudiana, dia tidak pernah mencuci kendaraannya, mobil atau motornya di tempat cucian dia, tetapi stafnya yang sering ke sana, karena salah satu kedekatannya dikatakan bahwa staf dari Ibtu Rudiana ini yang merupakan oknum anggota polisi, dikatakan bahwa
Kalau bawa motor dicuci, nanti motornya ditaruh di situ, motornya Aep dipakai sama dia. Habis itu dianterin main, menunjukkan adalah kedekatan di situ. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Kalau dari pihak hukum di Indonesia mengatakan bahwa sudah ingkrah, putusannya itu udah luar biasa loh. Ini kasus yang terpidana ya, kita bahasnya adalah yang sudah vonis. Para terpidana itu sudah diuji dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, pengadilan negeri, sampai Mahkamah Agung, sidang banding, bahkan mereka juga sudah menuliskan gerasi. Tapi dengan semakin banyaknya kebohongan-kebohongan yang diungkapkan, misalnya kayak si Liga Akbar. Kan sebenarnya kita sudah bahas beberapa kali terkait dengan isu Dede ini. Beberapa kali di video sebelumnya aku katakan bahwa jangan-jangan Dede kalau seandainya dia berhasil diwawancara oleh media, dia juga seperti Liga Akbar, pengen mencabut keterangannya. Liga Akbar itu di BAP tahun 2016, dia mengatakan bahwa sampai jam 9-an malam, dia itu bersama Vina dan juga Eki, kemudian dia dikejar-kejar dan dia masuk ke sebuah gang yang dia bisa selamat. Tetapi kan sekarang dicabut hal tersebut, alasan Liga Akbar karena itu diarahkan oleh oknum. Sebenarnya tidak seperti itu, dia bersama Vina dan Eki cuma sampai jam sekitar maghriban doang, 6:30 malam. Selebihnya tidak ada. Ternyata betul, Dede pun juga sama. Dia mengklaim bahwa mengatakan hal tersebut itu adalah diarahkan oleh Aep dan juga Rudiana. Sebegitu kejamnya ya, apa sebenarnya motifnya? Kalau untuk Aep kita sudah bisa menebak nih sebenarnya. Kayaknya dia dendam ya, gara-gara peristiwa tersebut. Tapi untuk Ibtu Rudiana, apa motifnya gitu? Mereka bukanlah orang yang powerful gitu, bukan ekonomi yang baik. Apakah ada cerita di balik ini yang tidak kita ketahui? Karena menurut aku dalam hidup ini tuh kompleks teman-teman. Kebaikan dan keburukan itu sebenarnya ada cerita di balik itu semua yang ini harus didalami. Apakah Ibtu Rudiana adalah betul, tidak salah, ini adalah fitnah, ya harus dibuktikan juga. Berbicara terkait dengan saksi yang memberatkan terpidana, ada juga Kavi ya. Kavi ini menurut Irfan, salah satu warga juga di kawasan dekat TKP, mengatakan bahwa Kavi kan bilang bahwa mereka nggak deket sama para terpidana. Itu bohong. Foto-foto ini menunjukkan bahwa Irfan bilang Kavi itu dari kecil temenan sama mereka. Bahkan Kavi itu sangat sahabat banget sama salah satu terpidana bernama Hadi. Jadi kita juga boleh mengatakan A, B, C, dan D lidah tak bertulang, tetapi bukti jejak digital, foto-foto kebersamaan, pakai seragam saat dia masih muda, itu unik ya kalau dikatakan mereka tidak dekat. Mungkin tidak dekat secara hati, oke. Tetapi sering main, sering bergaul, itu terlihat dari banyaknya aktivitas yang sudah beredar foto-fotonya di sosial media. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus ini, dan kalau ada update terbaru, kalian bisa kirimkan informasinya ke Instagramku, TikTokku, ataupun juga Facebook pageku, ataupun di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.